Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Mohon maaf kalau aku baru bisa membuat video baru lagi karena aku baru selesai ulangan di sekolah. Kali ini aku akan menggambar dan bercerita, tetapi sekarang ada yang berbeda ya. Aku tidak menggambar manual lagi, tetapi memakai animasi. Aku harap kalian selalu mendukungku. Terima kasih. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, aku mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita tahun ini semuanya lancar sampai hari kemenangan. Amin. Hari ini aku akan bercerita tentang satu keluarga yang kikir. Sebut saja namanya Pak Amir dan istrinya Bu Amir. Pak Amir dan istrinya adalah pemilik rumah paling mewah di kompleknya. Mereka memiliki beberapa mobil mewah. Pak Amir merupakan seorang bankir di perusahaan besar yang sangat terkenal. Sedangkan istrinya adalah pebisnis handal yang sukses, yang sangat sibuk dengan bisnisnya setiap hari. Kehidupan Pak Amir dan istrinya terlihat sempurna di mata orang lain. Mereka sering berpesta dan berkumpul dengan teman-temannya. Setiap akhir tahun mereka selalu liburan ke luar negeri untuk merayakan tahun baru. Terkadang mereka juga pergi ke pantai dan bermain golf karena itu adalah hobi mereka. Namun ada satu yang kurang dari mereka, yaitu selama menikah mereka belum mempunyai anak. Padahal mereka sudah menikah cukup lama dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Pak Amir dan istrinya memang kaya raya dan terlihat sempurna, tetapi sebenarnya dia sangat kikir terhadap orang miskin. Di rumahnya yang megah dan taman yang luas, Pak Amir hanya mempekerjakan satu tukang kebun saja yang bernama Pak Rusman. Beliau sudah lama bekerja di sana. Pak Rusman sering tidak masuk kerja karena harus merawat istrinya yang sakit-sakitan. Jika Pak Rusman izin tidak bekerja, tanpa ragu-ragu Pak Amir akan memotong gajinya. Tiba kisah suatu hari saat Pak Amir dan istrinya sedang duduk santai di teras rumah. Ada pengemis yang datang untuk meminta sedekah makanan. Tapi dengan kejamnya Pak Amir mengusir pengemis itu. Kebetulan saat itu ada Pak Rusman yang sedang di taman melihat kejadian itu. Setelah Pak Amir dan istrinya masuk ke dalam rumah, diam-diam Pak Rusman berlari menghampiri pengemis tadi dan memberi beberapa makanan bekalnya yang dia bawa dari rumah. Beberapa minggu kemudian peristiwa tidak terduga terjadi. Kantor istrinya kebakaran. Walaupun pemadam kebakaran sudah memadamkan apinya, tetapi seluruh aset-aset berharga di dalam kantor tersebut habis terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Istrinya sangat syok dan tidak sanggup menghadapi peristiwa itu, lalu menderita sakit yang tak kunjung sembuh, dan tidak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian perusahaan tempat kerja Pak Amir bangkrut dan Pak Amir harus diberhentikan dari tempat kerjanya. Waktu terus berlalu, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pak Amir terus berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi belum membuahkan hasil. Padahal dia harus terus mengeluarkan uang untuk biaya rumah mewahnya yang tidak sedikit. Tiba-tiba ada surat dari bank datang menyatakan jika rumah Pak Amir akan disita bank. Karena ternyata tanpa sepengetahuan Pak Amir, diam-diam istrinya menjaminkan rumah mewah mereka untuk modal bisnisnya. Dengan terpaksa Pak Amir keluar dari rumahnya, sedangkan mobil dan barang-barang lainnya sudah habis terjual untuk pengobatan istrinya. Saat sedang berjalan, Pak Amir bertemu dengan Pak Rusman, tukang kebunnya dulu yang sudah lama dia pecat. Pak Amir meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan menceritakan semua kejadian buruk yang menimpanya kepada Pak Rusman. Dengan besar hati, Pak Rusman membawa pulang Pak Amir ke rumahnya untuk tinggal sementara di sana. Sekian ceritaku kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan sampai mempunyai sifat kikir, apalagi kepada orang yang tidak mampu, serta penuhi kewajiban kita dengan memberikan hak-hak kepada para pekerja di rumah kita. Selalu rendah hati dan tidak sombong.
Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti ceritaku, dan nantikan cerita terbaruku yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.